Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A Paralel B sesi B1 akan mempresentasikan tentang fermentasi wine. Pertama-tama, perkenalkan, saya Putri Septiara Aji Sasmita, NPM 19044, dan partner saya, Narke Kaledazia, NPM 19045. Pertama, di sini ada definisi fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Fermentasi adalah cara alami untuk meningkatkan vitamin, asam amino penting, anti gizi, protein, penampilan makanan, rasa, dan aroma yang lebih baik. Fermentasi juga turut mengurangi energi yang dibutuhkan untuk memasak dan membuat produk yang lebih aman. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis fermentasi. Jenis-jenis fermentasi dibagi menjadi dua. Ada fermentasi spontan dan ada fermentasi tidak spontan. Di mana pengertian fermentasi spontan sendiri yaitu fermentasi suatu bahan pangan di mana di dalam pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter ataupun ragi. Sedangkan kalau yang fermentasi tidak spontan, dia fermentasi bahan pangan di mana dalam pembuatannya perlu ditambahkan suatu mikroorganisme dalam bentuk starter ataupun ragi. Selanjutnya ada jenis-jenis bakteri. Nah, untuk jenis-jenis bakteri sendiri ada dua nih, ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Untuk bakteri aerob merupakan bakteri yang membutuhkan O2 atau oksigen untuk pertumbuhannya. Contoh bakteri aerob adalah Bacillus, Escherichia coli, dan Streptococcus. Untuk bakteri anaerob adalah bakteri yang tumbuh dalam suasana kurang atau tidak ada oksigen atau O2. Contoh bakteri anaerob yang memiliki arti klinis penting adalah bakteri Clostridium tetani yang merupakan bakteri penyebab tetanus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kurva pertumbuhan dari suatu bakteri. Yang pertama, fase lag. Di sini merupakan fase di mana suatu bakteri harus beradaptasi dengan mediumnya yang baru. Karena kita memindahkan suatu bakteri itu dari medium yang satu ke medium yang lainnya. Jadi dia membutuhkan fase untuk adaptasi dan untuk berkembangnya. Lalu ada fase eksponensial, di mana pada fase eksponensial ini pertumbuhan bakteri sangat melejit atau sangat banyak karena nutrisi yang ada pada medium itu masih sangat banyak. Nah, selanjutnya ada fase stasioner, di mana pada fase stasioner ini eh, antara bakteri yang mati dan bakteri yang hidup atau bakteri yang tumbuh itu sama karena di sini nutrisi pada medium itu semakin berkurang. Namun pertumbuhan bakteri juga semakin banyak. Jadi antara bakteri yang mati dan bakteri yang hidup itu masih sama. Selanjutnya ada fase kematian, di mana fase kematian ini ditandakan dengan suatu nutrisi yang ada pada medium itu sudah sangat sedikit sehingga antara bakteri yang hidup dan bakteri yang mati itu lebih banyak bakteri yang mati. Uh, Namun pada fase kematian ini tetap ada bakteri yang hidup karena masih terdapat sedikit sisa untuk nutrisinya. Selanjutnya di sini ada pengertian wine. Wine adalah sejenis minuman yang mengandung alkohol dengan kadar 8 hingga 15% dan dibuat dengan cara fermentasi sari anggur atau buah-buahan lain. Karakteristik dan mutu wine ditentukan oleh komposisi bahan baku, proses fermentasi, dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik alami ataupun disengaja dalam periode setelah fermentasi selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi pembentukan dari wine. Hasil fermentasi terutama tergantung pada jenis bahan pangan atau substratnya. Berbagai macam mikroba dan kondisi di sekelilingnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, pada fermentasi wine ini kita dibantu oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae. Di sini dia menghasilkan etil
alkohol atau etanol dan karbon dioksida melalui reaksi C6H12O6 atau biasa disebut gula dengan bantuan kamir Saccharomyces cerevisiae. Lalu dia menghasilkan etanol dan CO2 yaitu gas karbon dioksida. Selanjutnya, mikroorganisme yang berperan. Untuk mikroorganisme yang sering digunakan fermentasi alkohol itu adalah hamir. Karena hamir atau yeast mempunyai selektivitas tinggi dan mudah penanganannya dibandingkan dengan jenis bakteri. Salah satu spesies ragi yang dikenal mempunyai daya konversi gula menjadi etanol yang sangat tinggi ialah Saccharomyces cerevisiae. Hamir ini dapat menghasilkan enzim hidrolase dan enzim invertase. Saccharomyces cerevisiae paling sering digunakan dalam proses fermentasi alkohol karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu kemampuan merombak substrat terpilih untuk menghasilkan alkohol, tidak berbahaya atau menimbulkan racun, sifatnya stabil, menghasilkan enzim yang diperlukan untuk mencapai hasil akhir yang dikehendaki, mudah didapat, serta mudah dalam pemeliharaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan starter dan tujuan starter. Nah, starter sendiri memiliki arti atau memiliki maksud merupakan bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal proses fermentasi. Nah, starter ini merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu. Nah, starter ini memiliki tujuan. Tujuan dari penambahan starter ini adalah untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna, sehingga dapat dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Namun, jika kita menambahkan starter yang tidak tepat, justru akan menghambat fermentasi tersebut. Selanjutnya di sini ada metode penentuan kadar alkohol. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara titrasi, kemudian yang kedua alkoholmeter, yang ketiga refraktometer, yang keempat gas kromatografi. Pada percobaan praktikum kami menggunakan metode alkoholmeter karena alkoholmeter ini mudah digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang berpengaruh pada percobaan fermentasi wine ini. Yang pertama ada suhu, di mana suhu sebagai salah satu faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi dan menentukan macam organisme yang dominan selama fermentasi. Yang pertama ada suhu minimum, yang kedua ada suhu optimum, dan yang ketiga ada suhu maksimum. Di sini kami menggunakan suhu optimum karena pada suhu ini mikroorganisme dapat berkembang biak secara baik. Selanjutnya ada udara. Nah, udara atau oksigen selama proses fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Karena ada mikroba yang membutuhkan oksigen dan ada mikroba yang tidak membutuhkan oksigen. Kemudian di sini ada air. Mikroorganisme tidak dapat tumbuh tanpa adanya air. Air dalam substrat yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian ada substrat. Mikroorganisme juga membutuhkan suplai makanan yang akan menjadi sumber energi dan menyediakan unsur-unsur kimia dasar untuk pertumbuhan sel. Substrat atau makanan yang dibutuhkan oleh mikroba untuk kelangsungan hidupnya berhubungan erat dengan komposisi kimianya dan menyediakan unsur-unsur kimia dasar untuk pertumbuhan selnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang kami amati selama percobaan. Di mana di sini kami menggunakan buah untuk membuat wine, yaitu buah anggur. Pada hari pertama, untuk baunya dia berbau harum dan berasa manis serta warnanya ungu. Lalu untuk keterangannya sendiri, pada hari pertama itu tidak ada gelembung, tidak berbusa, dan tidak ada endapan. Lalu untuk hari kedua dan hari ketiga, untuk bau, rasa, dan warna sama dengan hari pertama.
Namun untuk keterangannya di sini sudah mulai muncul gelembung, namun dia belum berbusa dan sudah mulai ada endapan, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Untuk hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, untuk bau, rasa, dan warna sama dengan hari-hari sebelumnya. Namun untuk keterangannya sendiri di sini, dia sudah muncul gelembung yang sudah lumayan banyak, lalu busanya juga sudah lumayan banyak, dan endapan yang terbentuk sudah lumayan banyak juga. Begitupun sampai hari ketujuh. Lalu di sini kami mengukur kadar alkoholnya. Nah, kadar alkohol pada buah anggur ini sebelum fermentasi itu sebesar 0%. Lalu sudah fermentasi kadar alkoholnya sebesar 8%. Selanjutnya ada pengamatan hasil wine anggur dengan mikroskop. Pada percobaan kami menggunakan mikroskop dengan perbesaran okuler sebesar 10 kali dan objektif 40 kali. Bisa dilihat pada gambar ini, dapat dikatakan hasilnya itu dia berwarna coklat, kemudian berbentuk bulat-bulat, kemudian tidak berkoloni. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah kata. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa di like. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa di komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga subscribe ya. Subscribe itu gratis. Terima kasih.